Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lei Latifah Hanifa Anggraini, NPM 2001 2010212 dari kelas analisis multivariat D. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah tentang pengolahan data analisis regresi berganda menggunakan platform SPSS. Pada penelitian kali ini, saya membawakan judul pengaruh visual branding dan Instagram marketing terhadap brand trust produk skincare. Langsung saja kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian kita pilih New Dataset, Open. Kemudian di bagian paling bawah ada dua opsi, yaitu Data View dan Variable View. Kita masuk ke bagian Variable View terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan variabel kita, yaitu ada X1, X2, dan juga Y. Pada penelitian kali ini saya menggunakan dua variabel independen dan juga satu variabel dependen. Lalu pada bagian label kita masukkan nama dari variabel kita. Jangan lupa untuk mengganti pada bagian measure untuk diganti menjadi scale karena data kita berupa data angka atau nominal. Lalu kita beralih ke aplikasi Excel untuk mengcopy data-data yang telah kita kumpulkan. Nah, setelah kita copy, kita paste di bagian paling atas, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian, setelah data terkumpul, kita akan melakukan analisis regresi berganda. Yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, pada bagian ini kita masukkan variabel-variabel kita. Yang pertama ini variabel dependent, lalu juga variabel independent. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan terdapat kolom statistik. Kita klik. Kemudian kita pastikan kita mencentang dua ini, estimate dan model fit, serta kita centang juga collinearity untuk mengecek adanya multicollinearitas dan juga bagian dari bin Watson. Lalu klik continue. Lalu pada bagian plot kita masukkan Z-Pred pada bagian X dan juga S residual pada bagian Y. Pastikan kita untuk mencentang histogram dan juga normal probability pada standardized residual plot. Klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu beberapa menit hingga muncul data seperti tabel hingga grafik yang dapat kita gunakan sebagai bahan analisis. Pada grafik ini, sebuah penelitian dapat dikatakan memenuhi uji normalitas apabila grafik berbentuk menyerupai lonceng terbalik. Namun pada penelitian kita, beberapa diagram tidak memenuhi bentuk lonceng terbalik, sehingga dapat dikatakan data tersebar tidak normal. Kemudian kita scroll ke bawah, terdapat grafik lagi, yakni sebuah garis linear lurus menyamping dan diikuti beberapa titik-titik plots. Kesebaran titik pada grafik kita diketahui tidak tersebar secara merata dan beberapa titik keluar dari garis linear. Oleh karena itu, dapat disimpulkan data pada model regresi ini juga tidak terdistribusi secara normal. Pada bagian scatter plot ini, kita dapat melihat bahwa titik plot tersebar secara rata dan tidak membentuk pola tertentu pada grafik ini, sehingga tidak terdapat heterogeneity pada penelitian ini, sehingga data dapat dikatakan bersifat homogen. Namun, masih terdapat satu uji lagi untuk memenuhi uji asumsi klasik, yakni uji multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini dapat dilihat pada bagian koefisien A, kemudian bagian paling pojok tabel ada bagian collinearity statistik. Kita lihat, di sini ada tolerance dan FIF. Sebuah penelitian dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 3. Multikolinearitas ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antar masing-masing variabel yang dapat mempersulit analisis dalam mengetahui variabel yang benar-benar berpengaruh. Nah, pada data kita ini, nilai tolerance sebesar 0,791, yakni lebih dari 0,1,
serta VF sebesar 1,264 yang mana kurang dari 3. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat dikatakan data terbebas dari adanya multikolinearitas. Kemudian pada uji autokorelasi, kita lihat pada model summary B dan di bagian Darwin-Watson. Penelitian yang mengenai uji autokorelasi, sebaiknya angka Darwin-Watson berada di antara 2 dan 3. Namun pada penelitian kali ini, Darwin-Watson bernilai sebesar 1,2025 sehingga disimpulkan tidak memenuhi uji autokorelasi. Namun, uji autokorelasi ini hanya digunakan pada data yang berbentuk time series. Nah, kemudian pada model summary B ini kita juga dapat melihat uji koefisiensi pada bagian R square atau adjusted R square. Nah, apabila kita menggunakan analisis regresi linear sederhana, maka yang dilihat adalah bagian R square. Namun, karena pada kali ini kita akan menggunakan analisis regresi berganda, maka yang diperhatikan adalah adjusted R square, yang mana pada data kita kali ini berada di 0,067. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 dapat menjelaskan brand trust atau Y sebesar 6,7%, yang mana artinya sebesar 93,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian di bagian ANOVA kita dapat melihat adanya pengaruh uji F statistik, yang mana yaitu ketika X1 dan X2 dapat mempengaruhi Y secara simultan atau bersamaan. Nah, pada tabel ANOVA ini diketahui nilai signifikansi sebesar 0,116, yaitu lebih dari 0,05. Artinya, variabel X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh simultan terhadap brand trust. Kemudian pada bagian koefisien E dapat kita lihat yaitu signifikannya. Hal ini dilakukan untuk melakukan uji tes statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara parsial atau masing-masing variabel antara variabel X dan variabel Y. Nah, pada bagian ini diketahui X1 atau visual branding memiliki signifikansi 0,624 dan juga Instagram marketing memiliki nilai signifikansi 0,113. Yang mana berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel berada di atas 0,05 sehingga kedua variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni brand trust atau Y. Nah, dari penelitian ini, berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang telah dilakukan, model yang dihasilkan dapat dilihat dari A standardized B, yakni 3,208 ditambah 0,057 X1 ditambah 0,203 X2. Sekian video tutorial pengolahan data analisis regresi berganda dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.